Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Apa kabar ibu-ibu? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita memulai, saya mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah, yaitu Ibu Maimunah, yang telah menyediakan rumah untuk pertemuan bulan ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul di tempat Ibu Maimunah dengan keadaan sehat. Salawat serta salam kita juakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para pengikutnya, sahabatnya hingga akhir zaman. Baiklah ibu-ibu, untuk sebelum kita membuka acara kita, materi kita, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Bulan ini ibu-ibu, yaitu kita sudah membahas modul 3, yang mana modul 3 itu tentang kesehatan gizi, kesehatan dan gizi. Nah, di sini sesi 1 yaitu sesi 1 mempelajari tentang pentingnya gizi dan layanan ibu hamil. Pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Nah, di sini saya tanya dulu, ada yang lagi hamil ibu-ibu? Ada juga yang lagi hamil. Ibu Tari lagi hamil sekarang. Berapa bulan, Bu? Oh, sudah masuk 3 bulan. Nah, Bu, di sini saya akan jelaskan bagaimana topik modul kita yang akan kita pelajari ini. Di sini, Bu, di dalam modul ini itu ada 3 topik yang kita akan bahas. Yang pertama yaitu yang kita akan bahas mengenai layanan kesehatan yang dilakukan sebelum dan sesudah kehamilan. Yang kedua yaitu kebutuhan gizi bagi ibu hamil. Yang ketiga yaitu bagaimana memanfaatkan bantuan PKH, bantuan BPNT, bantuan BPJS bagi kehamilan dan persalinan. Nah ibu-ibu, dari 3 topik itu akan saya bahas satu-satu. Yang mana layanan kesehatan bagi ibu hamil yang dilakukan selama atau sudah kehamilan. Nah, jadi ibu-ibu itu selama masa kehamilan, ibu-ibu itu harus melakukan layanan kesehatan seperti ibu itu harus meriksa kehamilannya setiap bulan atau 4 kali dalam 9 bulan itu. Nah, dalam tahap kelahiran. Nah, jadi ibu-ibu tuh harus meriksa ke tempat bidan, ibu. Rajin-rajin meriksa ke tempat bidan. Nah, yang kedua yaitu ibu-ibu kebutuhan gizi bagi ibu-ibu hamil. Nah, ibu-ibu hamil itu sangat membutuhkan gizi, di mana ibu hamil itu pasti mengalami kelemahan tubuh, Bu. Jadi butuh sekali gizi-gizi. Yang mana gizi-gizi itu, Bu, seperti makanan-makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat, makan makanan yang berprotein. Nah, jadi makan makanan banyak mengandung yang bergizi seperti makanan sayur-sayuran, makan buah-buahan, dan vitamin. Nah, kalau ibu meriksa ke layanan kesehatan, ke tempat bidan, pasti itu akan dikasih vitamin, Bu. Nah, jadi ibu tadi harus rajin-rajin memakan vitamin, makanan sehat biar bisa kuat dan bayi juga tumbuh sehat. Yang ketiga yaitu bagaimana memanfaatkan bantuan PKH, BPNT, dan BPJS Kesehatan. Nah, begini Bu ya, sekarang kan ada bantuan bagi ibu hamil, itu ada lagi uang untuk dari PKH itu untuk ibu yang sedang hamil. Nah, jadi ibu itu memanfaatkan, Bu. Misalnya pencairan tahap 1, ibu itu masalah terhitung kehamilannya, makanya ibu
Ibu itu harus menabung, Bu. Sisihkan uang yang tadi. Menabung untuk keperluan persalinan, keperluan kebutuhan bayi nanti, Bu. Nah, kan sekitar minggu yang lalu, bulan yang lalu kita sudah mempelajari tentang menabung. Nah, jadi ibu itu harus bisa memanfaatkan bantuan dari PKH. Nah, ada lagi bantuan dari BPNT. BPNT itu kan dapatnya setiap bulan. Bantuan itu berbentuk sembako, bantuan non tunai berbentuk sembako. Nah, jadi ibu-ibu tuh di situ BPNT itu dikasih makanan yang 4 sehat, 5 sempurna. Jadi ibu manfaatkan nian apa yang dibantu oleh pemerintah itu melalui BPNT tadi. Misalnya kan di situ dikasih setiap bulan ibu itu dikasih kacang hijau kan? Pasti dikasih sayur-sayuran, buah-buahan, dimanfaatkan, Bu, dimakan. Misalnya kacang hijau itu dimasak bubur. Ya, itu gizinya sangat bagus juga, Bu, untuk kehamilan. Nah, selanjutnya BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu sangat dimanfaatkan, Bu. Sangat digunakan bagi ibu nantinya ingin bersalin. Itu segera ibu bawa ke, misalnya ingin bersalin ke puskes atau ke tempat bidan, jangan lupa membawa BPJS Kesehatan. Apakah sudah mengerti, Bu, yang saya jelaskan tadi, yang 3 topik tadi? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan Ibu. Kalau sudah cukup kita lanjutkan, Bu, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, Bu. Di sini saya minta Ibu tuh duduknya tuh berhadapan sama temannya. Nah, ayo, Bu, berhadapan sama-sama teman. Nah, berpasang-pasangan sama teman. Nah, di sini Ibu tuh coba cerita atau mengobrol, cerita tentang misalnya yang saya tanyakan itu tentang harapan Ibu sebagai orang tua dengan anak di masa depan tuh apa? Harapan seorang tua dengan anak-anak yang di masa akan datang itu apa harapan Ibu? Apakah Ibu itu ingin menjadi anak itu yang lebih pintar? Coba Ibu tuh mengobrol sama temannya. Nanti saya tanya. Nah, kalau selesai Ibu mengobrol, saya akan tanya, apa Ibu harapan Ibu dengan anak-anak Ibu di masa depan, masa akan datang apa? Apa, Bu? Ingin menjadi anak yang sehat. Apalagi? Oh, Ibu Nani, apa, Bu, harapan Ibu setelah mengobrol dengan teman tadi? Oh, ingin menjadi anak yang pintar. Ya, di sini, Bu, saya simpulkan dari jawaban-jawaban Ibu tadi. Di sini kita sebagai orang tua pasti menginginkan hal yang terbaik untuk anak kita. Hal yang terbaik untuk anak kita, misalnya ibu itu pengen anaknya itu tumbuh dengan sehat. Ibu-ibu ingin anaknya menjadi anak yang berbakti, anak yang pintar, anak yang sukses di sekolah, anak yang berprestasi di sekolah. Pasti itu keinginan, setiap keinginan itu pasti diinginkan oleh orang tua. Nah, jadi ibu-ibu, harapan ibu itu adalah harapan semua ibu-ibu, harapan semua orang-orang tua. Orang-orang tua itu pasti mengharapkan anaknya itu menjadi anak cerdas, anak pintar, anak yang berbakti. Nah, itu Ibu kita berikan, Bu. Kita berikan perhatian itu dari dalam kandungan, Bu. Nah, kita berikan perhatian yang itu dari dalam kandungan. Kita meminta berdoa kepada Allah supaya anak kita nantinya jadi tumbuh dengan anak yang sehat, cerdas. Itu sudah diperhatikan dari dalam kandungan, Bu. Nah, sudah mengerti, Bu? Kalau sudah mengerti, kita akhiri pembukaan ini. Nanti ada langkah selanjutnya. Terima kasih, Ibu.